Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hamba Tuhan adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan bukan soal di mana dia bekerja. Ada banyak orang yang pikir, kalau bekerja di kepemerintahan namanya pegawai negeri. Kalau bekerja di swasta ya namanya pegawai swasta. Kalau bekerjanya di gereja namanya hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan bukan soal apa yang dikerjakannya, tetapi lebih daripada hamba Tuhan itu soal mengapa dia mengerjakan sesuatu. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ketika kita mengerjakan segala sesuatu karena kita sadar kita berhutang sama Tuhan, kita sudah ditebus dari segala dosa kita, berarti kita harus melakukan yang benar, kita mengerjakan apapun untuk menjadi saksi Tuhan, maka dapat saya katakan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan adalah pribadi yang dikasih Tuhan, karena dia hidup bukan lagi untuk dirinya, dia hidup bukan lagi untuk keuntungannya, dia hidup bukan lagi untuk kepentingannya, tapi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang hidup yang pertama untuk perluasan pekerjaan Tuhan, yang kedua untuk meninggikan nama Yesus, yang ketiga untuk menolong jiwa-jiwa, dan yang keempat untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya simpulkan hamba Tuhan dengan karakter seperti itu adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kepada rekan-rekanku hamba Tuhan, ingat Tuhan bertanggung jawab penuh. Karena sebagai hamba Tuhan, kita adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Karena itu berani saya katakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang pertama tidak boleh khawatir dan bimbang. Kalau kita menyebut diri kita hamba Tuhan, lalu kita khawatir, kita bimbang, maka buat saya itu gak cocok sama sekali. Sebutan itu gak pantas untuk kita kenakan. Kenapa? Karena kalau kita sebut diri kita hamba Tuhan, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Kita di rumah punya pembantu, iya kan? Buat setiap saudara yang punya pembantu, maka saudara perhatikan, ingat yang pertama, pembantu bukan hamba. Karena pembantu adalah penolong, hamba adalah servant. Hamba adalah seorang yang bisa diperintah seenaknya, sementara pembantu adalah pembantu, penolong. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kalau saudara lihat pembantu saudara masuk ke rumah saudara, ya kan, hanya membawa beberapa potong pakaian di tasnya. Dia tidak bawa sabun, dia tidak bawa sampo, dia tidak bawa tempat tidur, dia tidak bawa wajan, dia tidak bawa minyak, ya kan? Kenapa? Dia cuma pikirkan barang-barang pribadi dia. Dia tahu persis kalau dia tinggal di rumah orang semuanya akan disediakan. Itu hamba manusia saja, nggak perlu khawatir. Itu bukan lagi hamba, itu cuma seorang pembantu, lebih tinggi sedikit dari hamba. Ini hamba, kita ini hambanya Tuhan. Hak kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Yesus menebus kita. Buat apa lagi kita bimbang dan khawatir? Kita tahu kok kalau kita hidup buat Tuhan, Tuhan menyediakan segalanya buat kita. Kalau kita menyebut diri kita hamba Tuhan mutlak tidak boleh kekhawatiran bimbang. Yang kedua, hamba Tuhan tidak boleh berharap dan mengandalkan manusia. Kalau kita menyebut diri hambanya Tuhan, berarti Tuhan dong yang tanggung jawab buat kita. Kenapa kita mengandalkan manusia? Kenapa kita berharap kepada manusia? Untuk itu Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan cuma salah loh, terkutuk. Kenapa? Kalau kita hamba Tuhan, kita hanya boleh berharap kepada Tuhan
dan mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan saya pelajari harus selalu hidup dalam kemurahan tuntunan Tuhan. Artinya begini, seorang hamba Tuhan gak perlu sibuk dengan aduh nanti gimana ya, lalu mulai halalkan segala cara, bahkan mulai berlaku curang, bahkan mulai sibuk dengan kebutuhannya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sebut diri kata hamba Tuhan, maka kita hanya hidup dari kemurahan-kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita hanya untuk Tuhan. Makanya kita bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, hamba Tuhan harus selalu menyukuri berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Artinya kalau kita sebut diri kita hamba Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hanya mensyukuri saja, karena selalu berkat Tuhan yang terbaik yang akan kita terima dalam hidup kita. Kalaupun kita belum mengerti, kalaupun kita belum paham, kita tetap bersyukur, karena kita tahu harinya kita akan mengerti bahwa apa saja yang Tuhan berikan buat kita itu baik. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, hamba Tuhan adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Karena sebagai hamba Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh. Karena itu hamba Tuhan yang pertama tidak boleh khawatir dan bimbang. Yang kedua tidak boleh berharap dan mengandalkan manusia. Yang ketiga harus selalu hidup dalam kemurahan dan tuntunan Tuhan. Yang keempat harus selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jangan melalaikan orang Lewi. Orang Lewi pada zaman itu adalah hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya 100%, keluarga imam. Dan Tuhan peringatkan jangan melalaikan orang Lewi. Nah, ini yang kita mau belajar dalam pembahasan tentang jangan melalaikan orang Lewi dari Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-13, Ulangan 12 ayatnya yang ke-13, terus kita pelajari sampai ayat yang ke-19. Ulangan 12 ayat 13 sampai 19, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kau perintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Ayat 18. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang-orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Ayat 19, perhatikan baik kalimat ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan seperti titip kepada bangsanya, jangan sampai engkau melalaikan orang Lewi. Jadi perintah Tuhan di sini sangat jelas. Jangan melalaikan orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imamnya Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seringkali kita melalaikan orang-orang Lewi atau pelayan-pelayan Tuhan atau imam-imamnya Tuhan? Yang pertama, dengan membicarakan
keburukannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kebiasaan dari banyak jemaat, dia sudah bertobat, dia sudah lahir baru, tapi senang bicara keburukan hamba Tuhan. Loh, memang harus kita tegaskan dulu bahwa hamba Tuhan adalah seorang manusia. Tetapi itu juga bukan berarti hamba Tuhan boleh seenaknya. Itu bukan berarti bahwa hamba Tuhan bisa berbuat sekenanya, semaunya. Saya kan hamba Tuhan, jangan diomongin. Loh, bukan itu juga, saudara. Tapi ada orang yang senang cari keburukan hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, urusan hamba Tuhan itu urusan Tuhan. Manusia itu paling cuma bisa ngomongin, manusia itu paling cuma bisa apa sih? Tapi kalau hamba Tuhan mempermainkan Tuhan, Alkitab bilang apa? Jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selalu Alkitab tekankan kepada yang guru, Tuhan akan mengukur dengan ukuran guru. Kepada yang murid, Tuhan mengukurkan dengan ukuran murid. Artinya apa? Artinya barang siapa yang diberi banyak akan dituntut juga banyak oleh Tuhan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan dihukumnya, dihakiminya dalam kadarnya sebagai hamba Tuhan. Karena itu stop bicarakan keburukan hamba Tuhan. Alkitab bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jadi jangan bicarakan keburukan hamba Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berurusan sama hamba-hambanya. Yang kedua, melalaikan orang Lewi, yaitu dengan apa? Dengan merendahkan dan tidak menghargainya. Kalau kita bilang, ini kan cuma pendeta. Waduh, kalau pejabat kita hargai, kita hormati. Tapi kalau pendeta, aduh, kita nggak menghormati, saudara. Ini jahat di hadapan Tuhan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, walaupun dia hamba Tuhan miskin, walaupun dia hamba Tuhan dari daerah, tetapi biasakan mental kita menghargai hamba Tuhan. Bukan karena mobil yang dia kendarai, bukan karena prestasi yang dia berhasil ukir, tapi karena dia seorang yang patuh taat dalam panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, saya perhatikan bagaimana kita seringkali melalaikan orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, peran-peran Tuhan, dengan tidak menolongnya serta menopangnya. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini perlu kita topang, baik dalam doa kita, kalau kita mampu juga dengan dana kita, minimal dengan perhatian. Alkitab bilang apa? Segelas air sejuk kita berikan seseorang karena nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Jangan bicarakan keburukan hamba Tuhan, jangan merendahkan dan tidak menghargai hamba Tuhan, jangan tidak menolong hamba Tuhan dan tidak menopang. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Kalaupun kita nggak bisa buat apa-apa, minimal kita topang di dalam doa, sehingga hamba Tuhan dahsyat dalam pelayanannya. Kita ini kadang-kala minta didoain sama pendeta, tapi nggak pernah mau doain pendeta, bahkan terus cari kekurangan, kelemahan, dan keburukannya. Dan karena itu yang keempat saya pelajari melalaikan seorang Lewi, itu dengan mencari-cari kekurangan dan kelemahannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada 4 langkah di mana orang seringkali melalaikan orang Lewi, peran-peran Tuhan, hamba Tuhan. Yang pertama, dengan membicarakan keburukannya. Yang kedua, dengan merendahkan dan tidak menghargai. Yang ketiga, dengan tidak menolong serta menopang pada saat diperlukan. Dan yang keempat, dengan mencari-cari kekurangan serta kelemahannya. Ini saatnya kita bergandengan tangan, hargai hamba-hamba Tuhan dan topang pekerjaan Tuhan yang mereka emban, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehingga setiap kami boleh menghargai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, karena setiap kami pun harus kami sadari kami adalah hamba Tuhan yang sudah ditebus oleh anugerah Tuhan, sehingga sesama para pelayan Tuhan kami menopang, kami menguatkan, dan kami pastikan bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.